kabar semuanya? Baik. Baik. Oke. Salam Baik, kenal baik. buat yang belum kenal. Alhamdulillah. Buat yang ngikutin tulisan-tulisan saya dari 2016 kali ya, udah mulai nulis 2016 2017. Kalau ada salah-salah kata atau mungkin apa, saya minta maaf. Kalau ada yang benar ya alhamdulillah, berarti bisa bermanfaat. Gitu aja, no hard feeling. Untuk segala hal yang pernah ditulis itu ada. Terus dalam menulis saya seringkali bilang bahwasanya semua opini adalah benar gitu. Jadi ya itu aja sih dari awalnya. Kalau sudah biasa sudah paham untuk akan hal itu, sebetulnya kedepannya ya nggak ada masalah juga sih gitu. Karena semua tulisan itu bentuknya adalah opini. Oke. Sekali ini saya dipercaya nih untuk bawain materi Global Business Reporting and the New Way of Working. Ini materi yang lumayan gede. Kebetulan karena saya kerja di corporate, artinya di perusahaan yang cukup besar, grup yang besar, yang banyak model bisnisnya. Jadi beberapa hal nanti akan saya sharing. Terus pertanyaan pertama dan paling sering ditanyakan baik di lingkungan sekitar, di online, dimanapun juga, kapan sih pandemi ini akan berakhir? Terus ini kembali lagi menurut saya, ini akan berakhir kalau vaksinnya itu ditemukan, lalu dibuat secara massal dan didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Kenapa harus ini? Karena kalau lihat kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari milik otoritas ini selalu berubah-ubah gitu. Karena kembali lagi ini hal yang masih baru dan tidak ada satupun yang ahli akan hal ini. Jadi tidak ada yang ahli, ini masih hal yang baru yang semua orang ini shock gitu. Dan sekarang sudah menjadi global, ya ini harus diatasi secara bersama. Jadi satu wilayah, satu daerah, satu negara selesai itu nggak menjaminnya akan selesai, karena ini akan tetap menular kembali, penularan yang sangat mudah. Ini akan kembali lagi prosesnya gitu. Jadi harus bersama-sama. That's why beberapa hal kalau dalam hal ini saya akan bicara soal bisnis yang harusnya sudah berubah. Kalau tidak berubah ya bersiap saja untuk punah gitu, kalau saya bilang. Ini dimulai dari krisis kesehatan, sudah terasa krisis ekonominya. Hal yang paling terasa adalah penurunan pendapatan yang secara tiba-tiba dan drastis. Kalau saya, di grup saya, kerjaan ini ada hotel, ada resto, ada beberapa hal kayak penyewaan, semuanya langsung terasa di saat bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, semua ada sekolah dari rumah. Udah di minggu itu juga sudah terasa. Di minggu depan ya sudah kehilangan pendapatan, nggak seminggu lama-lama bulan depan, di saat mungkin industri lain masih bisa work from home, tapi ada banyak industri yang benar-benar langsung tidak, pendapatannya akan turun 80% daripada yang biasanya. Terus banyak juga dari teman-teman mungkin yang saat ini sudah di PHK, dirumahkan, unpaid, ataupun istilahnya artinya kehilangan pendapatan. Kok bisa ya hal ini terjadi? Padahal kan sebelumnya perusahaan mungkin untung ya, mungkin dibuat 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belakang untung, nggak ada masalah. Kok tiba-tiba masalah sebulan langsung down, langsung PHK orang, langsung unpaid orang, langsung mengurangi orang. Ya, jawabannya ada di cash flow. Karena walaupun hitung-hitungannya ada, tapi uangnya kan belum tentu ada. Dalam bisnis itu kan ada utang piutang, ada kebutuhan lain-lain, investasi dan macam-macam. Itu yang tidak bisa diduga dan tidak bisa ditarik dalam waktu singkat, karena semua orang, semua industri, semua yang berkaitan ini jadi multiple effect, saling menahan. Semua berusaha untuk ngirit, semua berusaha untuk menyelamatkan perusahaannya masing-masing, menyelamatkan dirinya masing-masing. Ini yang menjadikan cash flow itu seret. Inilah disebut dengan krisis. Akhirnya apa? Ya, akhirnya suka tidak suka mungkin sebagian dari kita yang sudah mengalami ini. Oke, apa yang kalau yang dialami saat ini perusahaan-perusahaan yang sudah masih bertahan sampai hari ini,
sebetulnya di mereka secara langsung atau tidak langsung atau sadar tidak sadar sudah melakukan bisnis pivoting. Ini sudah melakukan perubahan strategis yang mengarah ya, karena situasinya sudah tidak sama lagi. We do something yang anormal, we do something yang nggak sama lagi. Gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita bicara soal ada P&L, profit loss, target achievementnya berapa, keuntungannya berapa, udah nggak bicara itu lagi, tapi sudah bicara soal ini gimana caranya kita tetap jalan. Gitu. Jadi survival mode itu sudah mulai berjalan sekarang. Gimana caranya mencari keuntungan-keuntungan, kesempatan-kesempatan yang tadinya nggak keterpikirkan, yang tadinya tuh mungkin tidak ada, tadinya mungkin kecil sekali. Apapun kesempatannya, apapun yang bisa mendatangkan uang, itu yang kita ambil. Prosesnya bagaimana? Banyak hal yang bisa dirubah gitu. Bisa filter produknya juga atau pelayanannya, ada platformnya. Kalau ini bentuknya, kalau ini perusahaan-perusahaan IT, tapi kalau perusahaan konvensionalnya mungkin tadi yang Pak Wis sudah bilang, ini soal cara kerjanya ini juga berubah, ada juga bisnis modelnya ini yang berubah, ada teknologi dalam menggunakan juga berubah, target pasarnya juga berubah. Tapi yang paling banyak sebetulnya adalah platform atau cara kerja pastinya sudah tidak sama. Kalau di industri saya yang paling jelas adalah pivoting dalam bisnisnya adalah flow kerjaan sudah tidak lagi sama seperti dulu. Fungsi dan tugas orang itu sudah tidak lagi sama seperti dahulu. Jumlah orang juga tidak lagi sama seperti dahulu gitu. Untungnya jadi sangat beruntung adalah sebetulnya perusahaan-perusahaan yang sudah menyiapkan ini sebelum ini terjadi. Artinya yang sudah menyiapkan online base-nya dia lebih sebelumnya, karena yang masih belum online tentunya akan sangat berat sekali. Terus perusahaan yang dari awal sudah bermain dengan sedikit orang, artinya lebih banyak manfaatkan teknologi, lebih banyak manfaatkan bisnis model sistemnya yang membuat ini berjalan dengan orang sedikit orang, itu akan lebih bertahan dibanding perusahaan yang masih manual sifatnya atau masih membuat padat karya gitu. Mungkin ada beberapa orang hotel di sini yang mungkin saya mau sharing, mungkin kenapa ada so far yang 2-3 minggu lalu terakhir saya dengar 3.300 hotel yang tutup ya, tapi bukan sebagai benar-benar tutup, entah sekian ratus ribu karyawan yang sudah dirumahkan. Adalah banyak kan karakter hotel yang secara cash flow-nya tidak siap. Nah, itu adalah cash flow. Kedua adalah jumlah orang. Gitu. Kalau di hotel, kalau buat pemahaman buat teman-teman mungkin yang belum tahu, gampangnya gini. Kalau di hotel itu 100 kamar, banyak kan hitungan adalah satu berbanding satu untuk jumlah orang dan jumlah kamarnya. Gitu. Kalau di umumnya ada 1:1. Tapi di tempat saya bekerja saat ini, sistemnya nggak seperti itu. Dari awal sudah di setup untuk 0.2, 0,2. Artinya kalau 100 kamar itu cuma 20 orang yang kerja. Sedangkan hotel lain 100 orang. Terus secara organisasi juga itu tidak, secara organisasi juga sudah dirubah dari awal gitu. Contohnya misalnya di saat hotel lain mungkin ada 10 hotel, di setiap hotel ada manajernya, ada apanya. Di tempat saya kerja saat ini tidak ada. Contoh misalnya kita punya 7 hotel so far, operasi 7 hotel, tapi di 7 hotel tuh nggak ada HRD-nya. Di 7-7-nya nggak ada accounting-nya. Di 7 hotel tidak ada sales marketing, semuanya tidak ada. Semuanya menjadi tersentralisasi di pusat. Jadi hanya operasional saja yang ada. Gitu. Mungkin kalau hotel lain nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya, itu mungkin. Kita sudah jalan 4-5 tahun dengan model bisnis yang seperti ini, berproses seperti ini ya. Fine aja gitu, karena sebetulnya teknologi sudah banyak membantu kita dalam hal perjalanannya. Terus juga target pasarnya juga mulai bergeser. Kalau yang target pasarnya itu yang masih kaum kolonial, orang-orang yang minta pelayanan yang excellent service yang sempurna, ya agak susah gitu. Kalau masih dari situ, padahal pasar terbesar kita saat ini adalah ya
ya milenial gitu, orang yang melihat itu online platform yang dinilai, yang direview, lebih ke situ sih. Reputation-nya adalah online, tidak lagi harus melayani langsung. Itu yang kita bangun dari awal. So far sampai hari ini, sampai detik ini, semua hotel yang kita operasikan itu masih buka. Mereka mau nggak mau juga datang dengan lokasi tertentu, dengan tujuan tertentu sudah clear semuanya. Terus di new way of working-nya apa aja yang hal berbeda? Sekarang ke depan adalah flexibility. Kerjaan nanti udah nggak lagi sama, karena selama kita berjalan sekarang, fleksibel juga tetap jalan kok gitu. Remote working juga tetap bisa jalan kok. Project base nanti akan banyak banget kerjaan-kerjaan yang sifatnya paruh waktu, kerjaan-kerjaan yang diborongin lah gampangnya. Terus operational change juga sudah mulai berubah dan harus mau berubah gitu. Kayak meeting-meeting yang nggak penting, pertemuan yang nggak perlu, laporan-laporan report yang cuma bikin ribet, laporan yang seharusnya tidak ada tapi diadakan demi standar, demi SOP, itu yang dirubah. Terus apalagi ya sudah terbiasa juga kalau nanti setiap jam masuk kerja dengan medical screening-nya itu juga tetap jalan. Masker itu akan tetap kita pakai mungkin sampai tahun-tahun ke depan gitu. Terus ini yang paling penting buat teman-teman semuanya, baik pencari kerja maupun bisnis. Pertanyaan adalah, are your customers okay? Check in on them today, they appreciate it tomorrow. Jadi di saat kayak gini, mari kita tetap, mungkin social distancing-nya, physical distancing kita jaga, tapi social distancing kita tetap lakukan. Say hi ke klien customer kita, teman-teman dekat kita, calon recruiter kita, siapapun yang mungkin kita kenal, say hi, baik di LinkedIn, sosial media atau apa. Mereka pasti akan mengapresiasinya kapan. Mungkin bukan sekarang. Sekarang agak susah, tapi nanti mereka pasti akan apresiasi. Mari tetap kita jaga silaturahmi, jaga hubungan baik dengan customer kita. Oke, thank you semuanya. Thank you, Pak. Om Slam, silakan Om Slam. Dari saya itu aja, terima kasih. Pollingnya dipanjang sekarang? Boleh sekarang? Oke. Kita pollingnya dari Pak Roh Budianto ya teman-teman. Silakan diisi. Tentang menyikapi dampak dari krisis ekonomi, langkah apa yang sudah Anda persiapkan? Seperti ini Bapak Ibu, bahwa menyikapi dampak krisis ternyata yang sudah dipersiapkan adalah tabungan dan dana darurat. Sudah cukup baik ya. Yang paling kecil warisan, memang nggak punya warisan kayaknya. Pak Rob, Anda menyikapi dengan hasil ini? Apa memang sesuai dengan yang diingat? Sesuai sih, memang artinya kalau yang datang sini pastinya punya laptop, punya internet, punya apa, pastinya dari golongan yang menengah, walaupun mungkin kerja tuh nggak ada, nggak tahu ya gimana, pasti mereka harusnya masih ke tabungan dan darurat sama kalau krisis ini terjadi dan mungkin lebih buruk lagi. Kalau enggak ya mudah-mudahan sih semua juga segera berlalu. Ya, alhamdulillah. Sip. Walaupun ada yang tidak ada persiapan, tapi moga-moga nanti semakin ke depan semakin ada persiapannya. Oke, saya stop share. Terima kasih Pak Roh. Tepuk tangan buat Pak Roh. Oke, sekarang kita gilirannya Cici HR, Jovita Jim untuk akan menyampaikan. Berarti share polling dulu ya? Ya, boleh. Oke, ini saya stop share dulu. Saya akan share pollingnya dari Mbak Cici HR. Oke, saya langsung.